Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat Rumah Belajar Senusantara. Perkenalkan, nama saya Umi Hasanah. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu, sahabat Rumah Belajar, tentang bagaimana mempersiapkan pembelajaran tatap muka dengan blended learning, serta pemanfaatan portal Rumah Belajar dalam penerapan blended learning. Selamat mengikuti. Nah, bagaimanakah Bapak Ibu sahabat Rumah Belajar mempersiapkan pembelajaran tatap muka dengan blended learning ini? Ya, terlebih dahulu di sini saya sampaikan tantangan belajar di masa pandemi. Yang pertama adalah kondisi murid dan guru, di mana kondisi internetnya baik, tetapi guru tidak IT literate. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi internet baik, guru juga memiliki IT literate. Inilah kondisi ideal pada masa pandemi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kondisi jaringan internet buruk, guru juga tidak IT literate. Jadi inilah kondisi yang paling buruk dari sekian tantangan yang ada di sekolah kita. Kemudian yang keempat adalah kondisi internet buruk, tetapi guru IT literate, sehingga guru tersebut tetap berusaha untuk mencari tempat di mana dia bisa mendapatkan sumber belajar dari internet, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran tatap muka dengan blended learning ini memiliki 3 tahapan atau sintak. Yang pertama adalah seeking of information, di mana di sini murid melakukan pencarian informasi dari referensi yang berbeda-beda melalui jaringan internet atau online, bisa dari buku maupun penyampaian melalui tatap muka langsung di kelas atau guru kunjung. Kemudian tahap yang kedua adalah acquisition of information. Jadi pada tahap kedua ini, murid akan menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran, kemudian menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber yang telah didapatkannya, sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali menggunakan fasilitas online maupun offline. Tahap ketiga atau sintak yang ketiga adalah synthesizing of knowledge. Pada tahap ketiga ini, murid akan mengkonstruksi atau merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Sementara, guru pada tahap ini bisa meminta murid untuk menyampaikan kesimpulannya secara pribadi sebagai bukti hasil belajar mandirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengalaman belajar pembelajaran saya dengan menggunakan blended learning. Jadi pembelajaran blended learning ini saya lakukan secara offline maupun secara online. Secara offline itu ketika anak-anak sudah mendapatkan pembelajaran secara online. Pada saat offline, karena ini adalah pendidikan vokasi atau SMK, maka kami menerapkan apa yang sudah dipelajari oleh murid pada tahap atau sintak pertama, seeking of information, dengan melakukan praktik di lahan dengan berbagai macam kompetensinya, seperti itu. Kemudian secara online, kami menggunakan platform Google, kemudian anak-anak kami tunjukkan bagaimana cara masuk di rumah belajar beserta fitur-fiturnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sahabat rumah belajar, di rumah belajar ini memiliki fitur utama ada kelas maya, yaitu sebuah learning management system LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan murid. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh murid dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Kemudian, fitur yang kedua adalah sumber belajar, yaitu fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio, video, dan laman interaktif.
Kemudian fitur yang ketiga adalah bank soal. Fitur kumpulan soal dan materi evaluasi murid yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, serta ujian. Kemudian ada juga di sini laboratorium maya, fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Nah, sahabat rumah belajar, di rumah belajar ini juga memiliki fitur pendukung, antara lain ada peta budaya, ada buku, sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada juga edu game dan blog pena seperti itu. Bapak Ibu sekalian, dari praktik mengajar saya menggunakan blended learning ini, tentunya blended learning ini meskipun pandemi sudah selesai atau sudah berakhir, tetap bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru, sahabat rumah belajar. Dan komitmen saya setelah menggunakan blended learning sebagai metode pembelajaran, maka saya akan melakukan perubahan-perubahan di dalam proses mengajar. Yang pertama adalah selalu melakukan diagnosis awal pembelajaran untuk mengetahui kompetensi dasar murid dan kondisi murid. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat murid berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, melakukan pendampingan dan interaksi positif dengan murid, melakukan integrasi pertemuan daring dan luring, melakukan variasi pembelajaran sesuai dengan kondisi murid dengan menggunakan rumah belajar. Yang keenam, membuat proyek bermakna dengan kolaborasi antar mata pelajaran. Yang ketujuh, menggunakan metode dan media pembelajaran dengan fleksibel. Demikian Bapak Ibu sahabat rumah belajar, paparan saya tentang pengalaman mempersiapkan pembelajaran tatap muka dengan blended learning. Semoga bermanfaat untuk sahabat rumah belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.